Nippon no tomodachi no minasan konnichiwa, teman-teman dan sahabat-sahabat dimanapun berada. Jumpa kembali dengan aku, Romo Francisco Sapidus di melalui SCC. Disinilah situasi di Gerende, Yonesawa. Jadi adakah sesuatu yang menarik atau yang boleh kita belajar dari bermain snowboard? Yang pasti untuk berangkat dalam arti tempat untuk kita bermain snowboard adalah medianya adalah salju. Dan salju itu tentu mempunyai kedinginan tertentu, yang pasti itu. Berarti satu hal yang harus kita lakukan adalah apakah kita berani untuk merenggut kedinginan itu. Kalau aku mau mengatakan dengan bahasa merenggutnya, maksudnya kita tidak mencoba menolaknya, tetapi kita menerimanya. Kita masukkan jadi satu bagian dari kedirian, dari tubuh itu untuk menerima dingin tanpa menolak. Karena dengan sikap menolak maka dinginnya akan lebih terasa. Sebagaimana aku ketika belajar bermeditasi, ketika kita bermeditasi duduk bersila dengan lotus, gitu ya. Tentu kita butuh konsentrasi. Satu hal ketika kita merasa gatal, digigit nyamuk dan sebagainya, kita coba merasakannya dan merasakan gigitannya itu dan sakitnya atau apa di situ kita rasakan, dan lama-kelamaan itu akan hilang. Begitu ketika aku belajar vipassana di Batu Malang sana. Demikian juga ketika bermain snowboard, medannya adalah tempat yang dingin seperti ini, tempat yang dingin yang salju seperti ini. Jadi yang kita pertama-tama harus taklukkan adalah rasa ketakutan untuk kita terhadap udara dingin itu sendiri, cuaca yang dingin itu sendiri. Jadi es yang ada di depan, ada yang di situ, ya kita rasakan, ya bagian parcel. Ketika aku ini medannya adalah salju dingin, ya kita harus menerimanya bahwa salju adalah dingin. Jadi keberanian untuk masuk ke melawan dingin itu. Yang kedua, tentu bermain snowboard menggunakan papan, dan medannya sekali lagi adalah es yang salju yang seperti ada licin. Berarti bagaimana aku bukan melawan, tetapi bagaimana aku mempunyai skill untuk bisa dengan batas licin itu bisa mengatasi tubuhku ini. Jadi kita katakan berlenggang, kalau istilah aku berlenggang gitu ya, di atas papan snowboard. Nah, situlah kita mencoba untuk di atas papan itu kita berlenggang, kita mengikuti, kita harus meliputi gerak dari badan tubuh kita dengan papan seperti itu. Jadi kita membiarkan diri masuk ke medan yang ada, tapi kita membiarkan dan kita mencoba mengontrol diri. Ini satu hal yang belajar juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita sering dihadapkan pada situasi yang menuntut kitalah yang harus berubah, gitu ya. Tidak situasi yang ada di situ yang aku harus menuntutnya, mereka harus berubah. Tapi bagaimana aku bisa menyesuaikan diri dan bagaimana beradaptasi, bagaimana itu, dan kemudian pelan-pelan bisa menerima masuk di situ. Dan setelah bermain, berlicin, dan lain sebagainya, nah disitulah kita punya teknik. Kalau snowboard, satu hal adalah kita perhatian kita kepada arah di mana kita harus meluncur. Di mata kita, perhatian fokusnya ke depan, ke sana, fixnya ke sana. Karena takut biasanya di awal adalah kita selalu menghabiskan pada nose. Dan kalau aku menunjukkan nose dia itu yang di ujung dari snowboard itu. Nah, nose-nya itu kalau kita takut karena memperhatikan di situ, kita terjungkal, jatuh gitu ya. Karena papanya itu kena di esnya di situ dan kita jatuh. Tapi kalau di depan, kita maka tahu di mana kita membelokkan ke kanan, ke kiri dan lain sebagainya. Karena tujuannya adalah ke depan, begitu. Begitu, saudara, aku membagikan sedikit dari pengalamanku aku dengan snowboard. Dan sekali lagi aku menunjukkan view yang ada di dalam perjalanan ke depan ini. Silakan dari
Ini liftnya yang tadi aku turun di bawah itu, seperti itu. Nah sekarang aku mau view yang ada di depan.